Halo teman-teman semua peserta Kemah Budaya Kaum Muda. Perkenalkan, nama aku Oscar. Di sini aku pengen sharing beberapa hal mengenai salah satu topik, yaitu market research gitu. Oke, sebelum kepada topik pembahasan, aku pengen berbagi beberapa hal mengenai latar belakang kenapa market research ini menjadi suatu hal yang penting seperti itu. Nah, oke. Aku awali dengan salah satu perusahaan startup besar gitu, yaitu Gojek gitu. Nah, sebenarnya aplikasi perusahaan Gojek ini awalnya didirikan pada tahun 2010 itu oleh Nadiem Makarim itu. Nah, pada tahun 2010 ini Gojek ini sebelumnya menggunakan sistem call center gitu. Dan baru pada tahun 2015 si perusahaan Gojek ini meluncurkan sebuah aplikasi yang mana membuat penggunanya lebih efektif untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Gojek seperti itu. Nah, ini adalah suatu contoh bagaimana pentingnya sebuah market research gitu. Jadi dengan market research, Gojek ini bisa meluncurkan sebuah aplikasi dengan tepat sasaran dan dengan waktu yang tepat seperti itu. Dengan seperti kita ketahui bahwa pertama kali peluncuran aplikasi Gojek itu sangat booming di masyarakat dan antusiasnya juga sangat besar seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, aplikasi yang diluncurkan oleh Gojek ini bukan aplikasi transportasi pertama di Indonesia seperti itu. Nah, aku pengen sharing nih, sebelum Gojek ini ada 2 tahun sebelumnya ini ada seseorang yang membuat aplikasi sejenis Gojek dengan nama Ojeks gitu. Nah, Ojeks ini dibuat oleh salah satu seorang namanya Andreas Sanjaya gitu. Dulu dia membuat aplikasi ini pada tahun 2013 gitu, dan langsung membuat di dalam bentuk 4 platform sekaligus yaitu. Nah, 4 platform sekaligus itu ada Android, iOS, BlackBerry, dan juga ada webnya juga gitu. Nah, namun pada tahun 2013 ini aplikasi ini tidak berkembang gitu. Jadi market yang mereka targetkan ataupun masyarakat secara luas itu belum siap menerima aplikasi ini gitu. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran bahwa sebelum kita meluncurkan sebuah produk ataupun jasa ataupun inovasi baru, itu sangat penting sekali untuk teman-teman semua melakukan market research gitu. Apakah inovasi yang teman-teman lakukan itu siap diterima oleh masyarakat dan juga dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga memberikan solusi untuk keresahan masyarakat ataupun target dari customer untuk rencana bisnis teman-teman seperti itu. Nah, oke, di sini ada lagi nih, di dalam sebuah acara seminar gitu, seseorang di dalam salah satu timnya Gojek, dan dia berposisi sebagai business intelligence kalau nggak salah gitu. Ini lewat seminar online dia menjelaskan bahwa di rencana ke depan Gojek ini akan meluncurkan banyak sekali fitur-fitur baru yang akan diterapkan oleh Gojek seperti itu. Nah, fitur-fitur baru seperti ini tentunya juga memerlukan market research gitu. Jadi perlu ditentukan timing yang tepat gitu untuk bisa target pasar kita yang ingin kita jangkau ataupun masyarakat itu siap menerima produk baru dari kita seperti itu. Nah, tentunya dari sebanyak fitur dari rencana Gojek yang akan diterapkan ini, tentunya tidak harus sekarang untuk diterapkan di Gojek gitu, untuk bisa meluncurkan secara langsung fitur-fitur terbaru mereka seperti itu. Nah, kemudian
kita ketahui lagi nih, setelah Gojek ini booming di masyarakat Indonesia di tahun 2015 dengan aplikasi peluncuran pertama kali aplikasinya. Setelah itu ternyata muncul juga pesaing-pesaing ojek online gitu. Banyak sekali orang yang pengen membuat aplikasi sejenis gitu, sejenis Gojek gitu. Jadi banyak sekali versi-versi banyak orang yang mencoba untuk membuat aplikasi ataupun bisnis sejenis dengan Gojek gitu. Mereka melihat bahwa bisnis Gojek ini sangat potensial sekali gitu dan sangat bisa berkembang dengan cepat gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi yang muncul setelah munculnya Gojek gitu. Nah, di sini tapi kita lihat teman-teman, dari sebagian banyak aplikasi yang berdiri setelah Gojek ini, apakah semua ini berkembang gitu? Tentunya nama yang besar tetap berada di pikiran mayoritas masyarakat, yaitu tetap Gojek sama Grab kan ya. Nah, bahwa di sini tentunya market research juga berpengaruh gitu. Nah, jadi di dalam market research itu ada juga riset mengenai bagaimana sih persaingan dari bisnis kita itu. Jadi sebelum kita meluncurkan sebuah inovasi ataupun sebuah model bisnis baru, itu perlu diperhatikan apakah nanti persaingannya itu akan ketat ataupun tidak begitu ketat, dan pesaingnya itu apakah pesaing-pesaing kita ini apakah merupakan pemain besar dengan goncoran dana yang besar dan lain sebagainya. Nah, itu sebelum kita meluncurkan sebuah model bisnis baru, sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini aku masuk ke pengertian dari market research itu. Nah, market research adalah sebuah aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam untuk menentukan tindakan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan target market itu. Jadi, ketika teman-teman ingin melakukan sebuah inovasi ataupun model bisnis baru, itu bukan semata-mata teman-teman hanya mengandalkan ide ataupun bayang-bayang gitu. Jadi alangkah lebih tepatnya inovasi yang teman-teman lakukan itu berdasarkan permasalahan secara real yang ada di masyarakat, dan masalah itu benar-benar teman-teman temukan gitu. Jangan jangan hanya berimajinasi, ada masalah ini dan aku pengen membuat inovasi ini nih, kayaknya cocok nih. Nah, jangan cuman seperti itu. Jadi kita harus sebelum kita meluncurkan sebuah inovasi ataupun model bisnis baru, kita harus melakukan riset dulu nih, apakah permasalahannya yang ada di masyarakat itu seperti apa sih, dan permasalahan apa yang pengen kita ambil, dan masalah itu ada di mana gitu. Apakah masalah itu sangat perlu untuk dibuatkan solusinya ataupun tidak begitu penting untuk dibuatkan solusinya seperti itu. Nah, dalam aktivitas market research ini, terkhususnya dalam bidang bisnis gitu, yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengerti dulu bisnis apa sih yang pengen teman-teman buat gitu. Jadi misalnya kategori bisnis apa sih yang pengen teman-teman buat itu? Apakah kategori jasa atau kategori produk secara nyata ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih kategorinya. Nah, salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisis dari industri teman-teman ataupun rencana bisnis teman-teman, yaitu adalah menggunakan value based metric gitu. Nah, value based metric ini bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui value apa sih yang seharusnya diberikan kepada calon customer gitu. Jadi tentunya ketika teman-teman ingin melakukan inovasi ataupun ingin membuat sebuah model bisnis baru, itu tentunya ada nilai yang pengen teman-teman sampaikan gitu. Dan gak ada gunanya ketika kita membuat bisnis tapi tidak ada nilai yang
kita sampaikan seperti itu. Nah, di sini di dalam value based metric ini ada beberapa komponen gitu. Ada 2 komponen. Nah, yang pertama adalah komponen individual dan yang kedua adalah komponen company-nya sendiri gitu. Nah, individualnya ini adalah kita ibaratkan target market ataupun masyarakat secara luas gitu. Nah, di dalam komponen untuk individual ini sendiri ada faktor-faktor, ada 3 faktor. Nah, yang pertama adalah faktor mind gitu. Jadi apa sih yang ada di benak masyarakat gitu. Terus kemudian faktor heart ini adalah faktor yang lebih menuju pada perasaan ataupun empati ataupun hasrat seperti itu. Hasrat yang ada di dalam target market ataupun masyarakat secara luas seperti itu. Dan juga spirit, semangat apa yang ada di dalam target market kita seperti itu. Nah, untuk di komponen company sendiri ini ada misi, ada visi, dan ada value. Nah, matrik ini bisa teman-teman gunakan untuk menganalisis sebenarnya value apa sih yang harusnya disampaikan untuk inovasi ataupun model bisnis baru dari teman-teman itu. Jadi cara menggunakan tools ini adalah dengan membagi menjadi 3 baris, masing-masing 3 baris gitu. Jadi untuk baris yang paling kiri yaitu misal kita ambil contoh untuk kategori company-nya, misi yang pengen disampaikan adalah untuk menyampaikan kepuasan untuk konsumen gitu ataupun target market kita. Dan visinya adalah secara langsung ketika pengen menyampaikan kepuasan, visinya mungkin secara langsung dia pengen mendapatkan profitability ataupun profit secara langsung. Dan kemudian ketika misi dan visinya seperti itu, value yang harus disampaikan untuk memenangkan persaingan adalah dengan menjadi lebih baik dari pesaing-pesaing sebelumnya, pesaing-pesaing yang lain seperti itu. Nah, kemudian kategori yang kedua nih, ada misi yang disampaikan, yang pengen didapatkan oleh perusahaan, yaitu menyampaikan aspirasi dari keresahan target customer kita gitu. Jadi mungkin untuk kalau saya kembali lagi untuk kategori yang paling kiri yang misinya tadi menyampaikan kepuasan kepada konsumen, ini rata-rata digunakan untuk kategori bisnis consumer good, ya semacam consumer good seperti itu, kayak ya produk-produk FMCG dan lain sebagainya gitu. Intinya produk-produk yang digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari gitu, seperti ya makan dan kemudian kebutuhan sehari-hari lainnya, seperti kayak untuk contoh produknya kayak ya sabun terus dan lain sebagainya, itulah seperti itu. Nah, terus kemudian untuk baris yang tengah ini kategori perusahaan yang misinya itu adalah merealisasikan aspirasi dari target customernya seperti itu. Dan kemudian visinya itu tidak hanya profitability tetapi juga returnability gitu. Penggunanya itu merasa pengen mengguna jasa ataupun layanan yang diberikan itu secara berulang-ulang gitu. Jadi setelah merasakan jasa yang diberikan ini sangat membantu saya gitu, mungkin saya sebagai customernya gitu, aku pengen menggunakan jasanya lagi gitu, menggunakan jasanya berulang-ulang seperti itu. Nah, kemudian untuk misi dan visi seperti ini seharusnya value yang disampaikan adalah perbedaan gitu. Jadi berbeda dengan pesaing-pesaing lainnya gitu. Nah, untuk kategori perusahaan seperti ini pada umumnya merupakan kayak ya semacam kategori untuk perusahaan agensi misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk perusahaan agensi itu mungkin misinya adalah menyampaikan untuk bisa merealisasikan aspirasi dari
target customernya ataupun klien-klien mereka seperti itu, dan misinya adalah returnability itu. Jadi menggunakannya lagi dan terus menerus seperti itu. Dan kemudian value yang harus diterapkan oleh sebuah perusahaan itu adalah menjadi yang berbeda dari yang perusahaan pesaing-pesaingnya seperti itu. Dan kemudian untuk kategori di baris yang paling kanan, yaitu mungkin ini cocok untuk kayak bisnis semisal sejenis perusahaan-perusahaan konsultan seperti itu. Jadi perusahaan ini menyampaikan value secara khusus gitu, secara khusus kepada klien ataupun customer mereka gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari value based metric gitu. Nah, kita ambil salah satu contoh mengenai salah satu studi kasus. Jadi tepat gak sih kita dalam satu contoh, misal kita merupakan pemroduksi masker dan hand sanitizer gitu. Di saat kondisi seperti ini, menaikkan harga masker dan hand sanitizer itu tepat atau enggak sih gitu, seperti itu. Nah, melalui value based metric ini bisa kita gunakan untuk menganalisis faktor-faktor tersebut gitu. Nah, jadi ini adalah hasil analisis yang bisa kita terapkan itu. Jadi untuk produk masker dan hand sanitizer itu misi yang pengen disampaikan adalah menyampaikan kepuasan dari customer mereka seperti itu, dan visinya adalah tentunya langsung kepada profit seperti itu. Dan kemudian value yang harusnya disampaikan adalah menjadi yang lebih baik seperti itu. Nah, ternyata di sini taktik untuk menaikkan harga masker dan hand sanitizer ini adalah taktik yang kurang tepat menurut analisis menggunakan value based metric ini. Nah, ternyata taktik menaikkan harga tersebut merupakan langkah yang buruk gitu, karena pada saat harga barang tersebut banyak dicari dan dibutuhkan, memang menjadi langkah yang pada awalnya terlihat mendatangkan pada pihak supplier barang tersebut. Namun ternyata langkah tersebut dapat menjadi bumerang pada jangka panjang seperti itu. Nah, reputasi brand justru dapat terkena dampak negatif akibat langkah yang tidak mengedepankan aspek empati pada konsumen seperti itu. Nah, jika kita melihat aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam value based metric model, justru krisis virus corona ini merupakan momentum bagi brand untuk mengedepankan sisi empati pada konsumen yang gelisah akibat wabah virus tersebut. Dengan langkah tersebut, brand tidak hanya menjawab ketakutan-ketakutan masyarakat ataupun permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, namun juga memberikan nilai positif di benak konsumen seperti itu. Jadi ketika kita sebagai produser masker dan hand sanitizer menerapkan taktik untuk menaikkan harga itu kurang tepat di dalam kondisi saat ini gitu. Masyarakat saat ini mungkin sangat perlu masker dan hand sanitizer gitu. Tetapi ketika harga yang ditawarkan ini cukup tinggi ataupun lebih tinggi dari sebelumnya, ini merupakan keputusan yang salah gitu. Nah, bisa jadi masyarakat itu beralih ke produk lain gitu, yang sejenis masker gitu. Bisa jadi ketika harganya mahal, masyarakat itu lebih memilih membuat masker sendiri, misalnya dengan membuat kain yang ditutupkan pada hidung sama mulut kita gitu. Ya, kayak misal kita cukup dengan menggunakan slayer dan tidak usah membeli masker, itu adalah mungkin beberapa keputusan yang akan diambil oleh masyarakat gitu, ketika harga yang ditawarkan untuk masker dan hand sanitizer ini harga yang cukup mahal gitu, seperti itu. Nah, kemudian tools yang selanjutnya yang teman-teman bisa gunakan adalah menggunakan five factor analysis seperti itu. Nah, five factor analysis ini merupakan sebuah tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui suatu persaingan di dalam bisnis yang akan kita buat seperti itu. Nah, jadi sebelum kita melakukan inovasi ataupun menerapkan model bisnis baru, itu teman-teman harus mengidentifikasi apakah persaingannya nanti akan ketat ataupun akan bisnis teman-teman ini akan bisa bersaing dan lain sebagainya seperti itu. Jadi
itu juga merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan sebelum teman-teman melakukan sebuah inovasi dan ataupun peluncuran model bisnis baru seperti itu. Nah, untuk five porter analysis ini komponennya ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pendatang baru gitu. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi gitu, apakah bisnis yang akan teman-teman buat ini nantinya akan memunculkan pendatang-pendatang baru ataupun pesaing-pesaing baru dengan misalnya mengimitasi dari model bisnis baru dari teman-teman seperti itu. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan seperti itu. Jadi nanti kedepannya itu persaingannya akan gimana sih? Terus kemudian kekuatan pesaing-pesaing kita itu seperti apa seperti itu. Nah, terus kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis ini adalah faktor kekuatan penawaran pembeli seperti itu. Jadi seberapa besar sih pengorbanan yang mau dikeluarkan oleh pembeli untuk menggunakan produk ataupun jasa yang kita tawarkan seperti itu. Misal kita ambil contoh, kita pengen buat mie instan seperti itu, pengen buat bisnis dengan produk mie instan seperti itu. Nah, seberapa besar sih calon pembeli itu akan rela berkorban untuk membeli mie instan gitu? Apakah dia rela mengeluarkan uang Rp5.000 ataupun Rp10.000 untuk produk mie instan seperti itu? Nah, itu teman-teman harus perhatikan faktor-faktor seperti itu. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor dari substitusi dari produk gitu. Nah, contohnya lagi adalah kembali pada kita misal pengen memproduksi sebuah masker gitu. Nah, masker yang pengen kita produksi ini misal dengan harga 15.000 gitu untuk satu masker gitu. Nah, pesaing-pesaing kita ini bukan hanya para penjual masker yang sejenis gitu, ataupun tidak hanya penjual masker itu pesaing-pesaing kita. Jadi pesaing kita ini banyak termasuk juga yang menjual produk dari substitusi produk masker gitu. Semisal kita ambil contoh para penjual slayer seperti itu. Nah, itu merupakan juga pesaing kita gitu. Jadi pesaing kita bukan hanya para penjual masker saja gitu. Jadi penjual barang substitusi itu bisa merupakan pesaing kita seperti itu. Jadi itu harus kita perhatikan gitu, apakah banyak produk yang bisa mensubstitusi dari produk yang akan kita buat ataupun tidak seperti itu. Nah, faktor yang terakhir adalah kekuatan pemasok gitu. Jadi misal kita pengen buat masker itu, bahan bakunya apa aja sih gitu. Jadi mahal nggak sih bahan baku untuk membuat masker, dan kemudian ketika sudah jadi masker dan dijual ke masyarakat itu menguntungkan nggak sih gitu. Jadi profit marginnya ini besar atau enggak seperti itu. Profit margin dari membuat masker ini dihitung dari misal harga total bahan baku dan juga nanti harga jualnya berapa gitu. Nah, selisih dari itu kira-kira menguntungkan atau tidak gitu. Ditambah lagi dengan misal biaya pemasaran, biaya marketing dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor penting yang harus teman-teman teliti ataupun teman-teman perhatikan dalam sebuah peluncuran produk baru seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memahami kompetisi yang akan teman-teman ikuti di dalam sebuah peluncuran bisnis gitu. Jadi teman-teman harus pahami nih, teman-teman ketika meluncurkan sebuah inovasi ataupun model bisnis baru, itu teman-teman berada di dalam kompetisi yang seperti apa sih gitu. Jadi peluangnya itu seperti apa sih, dan ancamannya ini ada apa aja sih gitu. Jadi misal ibaratkan teman-teman membuat sebuah bisnis, dan bisnis itu berada di sebuah lintasan balapan seperti itu. Misalkan kita ambil contoh balapan motor gitu. Nah, posisi dari bisnis teman-teman ini
di posisi sebelah mana gitu. Apakah ketika start ini di posisi di terakhir ataupun di posisi yang terdepan gitu. Nah, dan juga peluangnya ini seperti apa gitu. Apakah teman-teman bisnis teman-teman ini berpeluang untuk memenangkan persaingan bisnis ataupun bisnis teman-teman ini bakal kalah gitu. Nah, salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisis ini adalah teman-teman bisa menggunakan SWOT analysis gitu. Jadi SWOT analysis ini teman-teman bisa mengetahui peluang dan ancaman dengan memperhatikan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki gitu. Jadi SWOT analysis ini terdiri dari 4 kategori gitu. Yang pertama adalah kategori strength, kemudian weakness, opportunity, dan ancaman, threat atau ancaman seperti itu. Nah, teman-teman harus mengetahui nih kira-kira nanti ketika teman-teman pengen buat inovasi ataupun bisnis baru, itu resource yang teman-teman miliki ini kekuatannya seperti apa gitu. Apakah teman-teman mempunyai tim yang kuat, terus kemudian memiliki bahan baku yang cukup murah dan lain sebagainya. Nah, kekuatan-kekuatan itu harus teman-teman identifikasi sebelum memasuki sebuah persaingan bisnis seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman juga mengidentifikasi kelemahan dari bisnis teman-teman ini seperti apa gitu. Apakah tim teman-teman mungkin belum solid, ataukah mungkin produknya belum matang untuk diluncurkan di pasaran ataupun dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga perlu melihat peluang gitu. Dari peluangnya itu seperti apa sih? Apakah nanti marketnya bakal besar ataupun cuman sempit. Terus kemudian ancamannya ini seperti apa gitu, entah ancaman dari pesaing, terus kemudian ancaman dari mungkin aturan-aturan pemerintah itu seperti apa gitu, dan semua ancaman gitu. Jadi ini perlu teman-teman identifikasi seperti itu. Nah, kemudian untuk tools yang bisa teman-teman gunakan selanjutnya adalah menggunakan VRIO analysis gitu. Nah, VRIO analysis ini bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui apakah bisnis atau inovasi yang ingin kita buat ini memiliki competitive advantage gitu untuk jangka panjang gitu. Jadi competitive advantage ini adalah sebuah kelebihan yang dapat mendukung bisnis teman-teman dalam berkompetisi seperti itu. Jadi entah itu keunikan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh produk ataupun jasa dari bisnis teman-teman seperti itu. Nah, VRIO analysis ini terdiri dari empat komponen lah. Nah, jadi ketika bisnis teman-teman memenuhi 4 komponen ini, bisa dikatakan bisnis teman-teman ini memiliki daya kompetitif yang jangka panjang seperti itu. Artinya bisnis teman-teman ini akan bertahan di jangka panjang seperti itu. Jadi untuk komponen yang pertama adalah valuable gitu. Yang pertama adalah apakah bisnis teman-teman ini memiliki value gitu. Tentunya dalam berbisnis harus ada value yang pengen kita sampaikan kepada target market kita seperti itu. Nah, kemudian setelah bisnis kita memiliki value, nah apakah value ini adalah value yang umum ditemukan ataupun jarang ditemukan gitu. Jadi misalnya nih, value-nya teman-teman pengen buat produk makanan gitu. Value yang teman-teman pengen sampaikan adalah makanan yang membuat kenyang gitu. Nah, ini adalah sebuah value yang sangat umum gitu. Value yang sangat umum dijumpai masyarakat gitu. Nah, kalau bisa teman-teman itu bisnis dari teman-teman ini memberikan value yang sangat jarang dijumpai gitu. Misal teman-teman pengen buat makanan yang bisa membuat otak itu pintar dan lain sebagainya seperti itu, bisa membuat sehat yang benar-benar sehat seperti itu. Nah, itu value yang mungkin jarang ditemukan untuk bisnis-bisnis sejenis gitu. Jadi untuk bisa memperkuat persaingan ada komponen-komponen itu gitu. Nah, komponen selanjutnya adalah ketika bisnis teman-teman ini sudah memiliki value dan value-nya ini jarang dijumpai,
Nah, apakah value ini mudah untuk ditiru ataupun diimitasi gitu? Nah, ketika produk ataupun jasa ini mudah ditiru ataupun diimitasi, ini adalah menjadi ancaman bagi kita juga gitu. Jadi banyak ya nanti kedepannya akan muncul pesaing-pesaing baru seperti itu ketika produk ataupun jasa yang teman-teman buat ini mudah untuk ditiru seperti itu. Jadi diusahakan untuk membuat produk dan jasa ini yang tidak mudah untuk ditiru gitu. Jadi untuk sulit untuk ditiru seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah organized gitu. Jadi bisnis yang memiliki value, kemudian value-nya ini jarang dan kemudian sulit untuk ditiru. Nah, kemudian komponen yang terakhir adalah terorganisir gitu. Jadi bisnis teman-teman ini terus terorganisir untuk terus melakukan perkembangan ataupun pembaharuan bisnis untuk lebih baik lagi gitu. Jadi terus diorganisir untuk terus berkembang seperti itu. Jadi ini adalah ketika bisnis teman-teman sudah memenuhi 4 komponen ini, bisa dikatakan bisnis teman-teman memiliki daya kompetitif yang jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah mengetahui siapa sih yang akan membeli produk ataupun jasa yang pengen kita sampaikan seperti itu. Nah tentunya kita di dalam bahasan ini kita topiknya adalah target market gitu. Jadi target market itu apa sih gitu? Ya, target market ini adalah seseorang ataupun objek yang pengen kita sasar untuk bisa menggunakan produk dan layanan dari kita seperti itu. Nah, target market ini harus kita identifikasi nih, siapa sih sebenarnya target market kita gitu, dan itu harus spesifik. Nah, setelah kita mengetahui target market kita, nah di mana sih dia berada gitu, ataupun perilaku-perilaku yang sehari-hari dia lakukan itu seperti apa gitu. Misalnya kita mentargetkan millennials nih, nah millennials ini keberadaannya di mana gitu, dia apakah sering menggunakan muncul di media sosial ataupun dimanapun. Nah itu harus teman-teman temukan gitu, target-target market teman-teman ini mereka berada di mana seperti itu, dan kemudian kebutuhan dan permasalahannya ini apa sih. Nah ini adalah faktor yang menjadi acuan teman-teman dalam membuat produk dan jasa seperti itu, produk ataupun jasa seperti itu. Jadi produk dan ataupun jasa yang pengen kita buat ini harus berdasarkan kebutuhan dan permasalahan dari target customer kita seperti itu. Jadi keluhannya apa sih dan target market kita sebenarnya butuh apa sih. Nah ini yang menjadi acuan untuk bisa kita melakukan inovasi bisnis baru seperti itu. Nah kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui target marketnya, itu kita melakukan segmentasi lebih spesifik lagi nih. Nah segmentasi pasar ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan, itu menggunakan banyak sekali tipe-tipe yang bisa teman-teman kategorikan gitu. Nah ini aku memberikan 4 kategori contoh tipe dari segmentasi pasar gitu. Jadi misal kita mengkategorikan untuk geografik nih. Nah misal kita kategorikan geografik dari target market kita ini berada di mana aja sih? Apakah mayoritas berada di Pulau Jawa, ataukah mayoritas berada di Papua, Kalimantan, dan lain sebagainya, ataukah berada di luar negeri seperti itu. Terus kemudian demografik. Nah dari segi usia ini, usia berapa aja sih? Apakah balita, ataukah remaja, ataukah dewasa, orang tua, dan lain sebagainya. Nah ini harus teman-teman tepat untuk tentukan seperti itu. Dan kemudian psikografiknya seperti apa gitu. Jadi dari pandangan-pandangan mereka ini seperti apa sih, ataupun kebiasaan mereka ini kebiasaan yang seperti apa seperti itu. Apakah sering menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-hari, ataukah
sangat jarang sekali menggunakan media sosial. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan gitu, faktor psikografik dari target customer teman-teman seperti itu. Dan kemudian behavioral ini adalah kebiasaan dan masuk juga di dalam komponen tadi gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaannya itu seperti apa gitu. Apakah jadi ketika teman-teman sudah mengetahui misalnya 4 komponen ini, teman-teman bisa tepat menentukan sasaran gitu. Jadi menentukan strategi marketingnya pun juga akan lebih jelas gitu ketika teman-teman bisa melakukan segmentasi pasar dengan baik seperti itu. Nah, terus kemudian ini adalah setelah ada segmentasi pasar, tentunya segmentasi pasar itu harus dispesifikkan lagi gitu. Jadi diusahakan teman-teman ini mengetahui secara spesifik sampai profil dari target market teman-teman gitu. Semisal target market teman-teman berjumlah 2 juta orang gitu. Nah, 2 juta orang ini kalau bisa teman-teman mengetahui dia ini tinggalnya di mana aja, terus namanya siapa aja, terus kemudian media sosialnya menggunakan apa aja, terus kemudian mayoritas bekerja di mana dan lain sebagainya. Ini adalah faktor profil yang bisa teman-teman gali untuk mengetahui target market lebih dalam lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah menentukan target pasar, di sini aku pengen menambahin materi lagi mengenai strategi dari marketingnya gitu. Jadi setelah teman-teman mengetahui segmentasi pasarnya, terus kemudian produk dan jasa yang ingin ditawarkan ini seperti apa, terus dan lain sebagainya tadi, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi yang tepat untuk bisa menjangkau dari customer-customer yang akan teman-teman targetkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan strategi yang tepat setelah teman-teman mengetahui beberapa faktor-faktor yang harus teman-teman perhatikan tadi. Jadi di tahapan selanjutnya aku pengen sharing tambahan mengenai marketing strateginya seperti itu dan juga analisisnya gitu. Nah, untuk tools pertama yang bisa teman-teman gunakan adalah menggunakan 4P marketing mix gitu. Jadi 4P marketing mix ini bisa teman-teman gunakan untuk merumuskan formula strategi pemasaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, bentuknya ada seperti ini gitu. Jadi 4P-nya itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah produk, pricing, promotion, dan place gitu. Nah, produknya ini produk yang seperti apa sih dan fungsinya seperti apa, terus kemudian brand yang ingin kita bangun ini brand yang seperti apa, terus kemudian ataupun jasa yang ditawarkan ini modelnya seperti apa gitu. Itu harus teman-teman identifikasi gitu. Jadi ketika produk teman-teman sudah mengetahui secara lebih detail fungsinya produk ini seperti apa, terus kemudian brandnya mau dibentuk seperti apa, itu langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi target marketnya gitu. Jadi target market ini target market dari produk ataupun jasa yang pengen teman-teman buat ini berada di mana sih? Jadi teman-teman bisa memposisikan tempat bisnis teman-teman ini akan didirikan di mana gitu. Jadi dan berlaku untuk bisnis secara online gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman pengen membuat mungkin platform aplikasi ataupun website, nah teman-teman harus survei nih, mungkin mayoritas dari target market teman-teman menggunakan Android ataupun iOS dan lain sebagainya. Nah, itu harus teman-teman perhatikan untuk bisa menentukan strategi marketing yang efektif gitu. Nah, kemudian promosi nih, masuk ke promosi, entah nanti promosinya itu menggunakan advertising, menggunakan partnership, menggunakan influencer dan lain sebagainya. Nah, itu harus teman-teman perhatikan gitu, dengan memperhatikan faktor-faktor yang teman-teman tentukan tadi di awal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor pricing gitu. Nah, harga ini adalah yang harus teman-teman tentukan gitu.
Jadi memperhatikan tadi apakah target market kita rela berkorban untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk menggunakan produk ataupun jasa kita. Nah, itu harus teman-teman perhatikan gitu. Apakah target market kita itu rela mengeluarkan uang sebanyak 5.000 ataupun 10.000 ataupun 20.000 untuk menggunakan produk ataupun jasa yang kita tawarkan seperti itu. Nah, tools yang bisa teman-teman gunakan selanjutnya adalah menggunakan Unsolved Growth Metric gitu. Jadi ini adalah tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mempertimbangkan produk dan market itu strateginya seperti apa sih. Jadi dengan memperhatikan produknya itu seperti apa, terus kemudian marketnya seperti apa, itu bisa teman-teman tentukan strateginya juga seperti apa gitu. Jadi Unsolved Growth Metric ini ada 4 komponen metrik, yaitu ada 2 maksudnya. Ada 2 komponen metrik. Yang pertama adalah produk dan jasanya itu seperti apa, apakah produk dan jasa baru ataupun lama gitu. Nah, misal teman-teman pengen buat mie instan gitu, pengen buat produk mie instan. Nah, itu tentunya mie instan kan sudah banyak beredar di masyarakat, itu sudah sering kita temui gitu. Jadi mie instan itu merupakan mungkin produk yang lama ataupun existing gitu, sudah berada di masyarakat seperti itu, dan bukan merupakan produk baru gitu. Nah, kemudian marketnya adalah siapa aja gitu. Jadi ketika kita membuat produk dan jasa, kayak misal kita ambil contoh mie instan gitu. Nah, itu marketnya, market yang pengen kita jangkau ini market yang baru ataupun market yang lama seperti itu. Nah, strategi yang bisa digunakan bisa mengacu pada memperhatikan pada 2 faktor itu tadi gitu. Apakah strateginya masuk kepada market development ataupun market penetration ataupun product development ataupun diversifikasi seperti itu. Nah, itu adalah beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan strategi marketing yang bisa teman-teman lakukan gitu setelah teman-teman mengetahui dan bisa mengidentifikasi dari market yang pengen teman-teman targetkan seperti itu. Nah, kemudian aku pengen juga nambahin mengenai analytic tools nih untuk bisa teman-teman gunakan dalam aktivitas market research dari teman-teman gitu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan analytic tools dengan menggunakan media online ataupun media yang bukan online seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh penyedia data yang bisa teman-teman perhatikan gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman menggunakan survei online ataupun pengen mengetahui data secara online, nah teman-teman bisa menggunakan beberapa analytic tool seperti ini itu, seperti misalnya Google Keyword Planner dan lain sebagainya. Terus kemudian, nah analytic tools ini bisa teman-teman gunakan untuk bisa menjadi acuan dalam mengidentifikasi market teman-teman seperti itu. Nah, kemudian untuk metode risetnya, teman-teman bisa menggunakan metode riset kuantitatif ataupun kualitatif seperti itu, tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Jadi metode ini harus juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu. Dan lebih spesifiknya, apakah teman-teman ini mau menggunakan metode survei ataupun wawancara untuk bisa mengetahui lebih spesifik dari target-target market teman-teman seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari market research ini adalah sebelum kita membuat inovasi produk ataupun model bisnis baru, itu sangat penting dilakukan untuk teman-teman melakukan market research gitu. Jadi ketika teman-teman pengen
melakukan sebuah inovasi ataupun sebuah pembaharuan dalam model bisnis, itu alangkah baiknya teman-teman dilandaskan pada permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar ide, bukan hanya sekedar imajinasi semata seperti itu. Jadi teman-teman harus menemukan masalah secara real gitu, dan orang-orang yang membutuhkan penyelesaian masalah itu seberapa banyak sih dan siapa aja seperti itu. Dan ketika teman-teman bisa menawarkan solusi, seberapa besar sih yang bisa orang-orang bayar untuk bisa menggunakan solusi teman-teman gitu dalam bentuk mungkin produk ataupun jasa seperti itu. Nah, itulah mungkin kesimpulan dari beberapa hal ini. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman mengenai market research. Jadi sebenarnya ada banyak sekali tools yang bisa teman-teman gunakan dalam metode market research ini, tapi ini aku cuman nyampain beberapa contoh yang bisa teman-teman terapkan untuk bisa melakukan inovasi-inovasi ataupun melakukan pembaharuan model bisnis baru seperti itu. Nah, tapi tidak hanya terbatas pada tools-tools ini aja gitu. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan tools-tools yang lain gitu. Banyak sekali tools yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan market research ini gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman ini seperti apa gitu. Dan juga tergantung luasnya market research yang pengen teman-teman lakukan ini seperti apa gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu, dan juga result yang teman-teman ini punya ini yang teman-teman miliki seperti apa gitu. Apakah memadai atau enggak gitu. Itu disesuaikan dengan result yang teman-teman miliki. Oke, sekian. Aku ucapkan terima kasih dan selamat berpartisipasi dalam kemah budaya kaum muda. Dan jika ada kesalahan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari aku.